Pernah dengar nama Dharma Pongrekun? Nah, belakangan ini namanya meledak lagi di internet, tapi alasannya itu loh, unik banget. Yuk kita bedah bareng-barang fenomena di balik sosok ini. Semuanya berawal dari sini. Tiba-tiba, media sosial banjir sama postingan kayak gini. Time will tell ya pak, minta maaf ya pak, dulu sudah ngetawain. Gila kan? Permintaan maaf massal. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa orang-orang yang dulu ngebully seorang politisi, sekarang malah rame-rame minta maaf? Ada apa ini sebenarnya? Oke, buat ngerti kenapa orang minta maaf, kita harus flashback dulu sedikit. Kita perlu lihat lagi, kenapa sih dulu Dharma Pongrekun yang ini citranya kontroversial banget di mata publik. Nah, biar kebayang ya kenapa dulu dia dicemooh, ini nih beberapa pernyataannya yang paling bikin heboh. Dia bilang, COVID-19 itu rencananya Rockefeller Foundation. Terus, vaksin disebutnya berhala. Bahkan LHKPN, laporan kekayaan pejabat itu, dia sebut konsep ateis. Katanya sih bikin orang saling curiga. Belum lagi ditambah kasus dugaan pencatutan KTP buat kampanye. Ya, makin ke pinggir deh citranya. Dan semua kontroversi itu, ya jelas ada akibatnya. Coba lihat deh hasil Pilkada Jakarta 2024 ini. Suaranya jauh banget di bawah kandidat lain. Angka ini bukan cuma soal kalah menang ya. Ini kayak penegasan. Kalau waktu itu, gagasan-gagasannya dianggap ya terlalu aneh buat sebagian besar pemilih. Terus apa yang berubah? Kok bisa sosok yang tadinya dianggap aneh ini tiba-tiba dapat pembuktian? Nah, ini dia pemicunya. Ada satu peristiwa besar yang mengubah semua persepsi publik tentang dia. Pemicunya adalah rilis jutaan halaman dokumen kasus Jeffrey Epstein di Amerika. Dokumen ini kan ngebongkar jaringan elit global yang serem banget. Tapi di tengah semua itu, ada satu detik kecil yang ternyata nyambung banget sama publik di Indonesia. Nah, timeline ini nunjukin gimana para pendukungnya nyambung-nyambungin kejadian. Gini logikanya, coba ikutin ya. Tahun 2017 ada email dari Epstein ke Bill Gates yang ngomongin simulasi pandemi. Fast forward ke 2024, Pongrekun di panggung debat bilang pandemi itu agenda asing dan ya dia diketawain. Terus plot twistnya di Januari 2026, email tahun 2017 itu bocor ke publik. Nah loh, sebagian netizen langsung, wah nyambung nih. Mereka nganggep ini bukti kalau Pongrekun udah tahu dari dulu. Teori yang tadinya dianggap konspirasi, sekarang dianggap prediksi yang jadi kenyataan. Karena kredibilitasnya di mata pengikutnya ini dianggap terbukti, perhatian orang-orang langsung beralih ke pernyataan dia yang berikutnya. Dan katanya, ancaman yang ini jauh lebih bahaya. Peringatan barunya soal pandemi siber. Tapi tunggu dulu. Istilah ini bukan karangan dia loh. World Economic Forum atau WF juga pakai istilah yang sama buat ngegambarin skenario kiamat digital. Serangan siber skala global yang bisa bikin semua sistem lumpuh. Pertanyaannya, skenario versi Pongrekun ini sama nggak ya sama yang dibahas para ahli? Nah, ini dia skenario spesifik versi dia. Bayangin ya, pertama, ada serangan cyber gede-gedean. Terus, internet mati total, listrik padam di mana-mana, blackout. Akibatnya, infrastruktur penting kayak ATM, pasokan air, semua layanan publik lumpuh total. Akhirnya, masyarakat harus menghadapi situasi darurat selama 7 hari. Detail soal blackout 7 hari ini, nah ini interpretasi dan elaborasi dari dia sendiri, yang dikembangkan dari ancaman umum yang juga dibicarakan lembaga kayak WEF. Jadi, siapa sih sebenarnya Dharma Pongrekun ini? Sosok yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, dia abdi negara yang berprestasi. Di sisi lain, penyebar teori yang dianggap, ya, di luar nalar. Slide ini nunjukin dengan jelas banget dualisme seorang Dharma Pongrekun. Coba lihat di satu sisi, rekam jejak resminya, Jenderal Polisi Bintang 3 pernah jadi Wakil Kepala BSN, dapat banyak penghargaan. Keren kan? Tapi di sisi lain, lihat persona publiknya, penginjil yang aktif, sering banget ngomongin teori konspirasi, dan selalu ngingetin soal bahaya teknologi. Dua wajah yang kayak langit dan bumi. Pada akhirnya, kisah Dharma Pongrekun ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Di zaman serba nggak percaya kayak sekarang, siapa sih yang nentuin batas antara sebuah peringatan serius dan sebuah teori konspirasi? Garisnya makin tipis, makin kabur. Dan siapa yang berhak narik garis itu? Nah, ini dilema yang bener-bener ngegambarin zaman kita sekarang.